Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banten TV, selamat datang di Opus Obrolan Puasa. Puasa setahun. Setahun lama banget terus puasa setahun. Gak ada duit itu. Gak kerja nggak apa. Penuh lamanya. Wah, gimana Kak Reno kabar ya? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi di Opus ya. Luar biasa ya sekarang ya. Kenapa nggak kerasa apa? Ya alhamdulillah umur kita panjang jadi kita ketemu lagi. Ya alhamdulillah luar puasa biasa. Ini ya. Iya nih udah jalan seminggu lebih lah ya kayak yang puasa nih ya. Udah ada yang batal? Alhamdulillah sih belum. Alhamdulillah belum. Kita batalan aja yuk. Nanti ketika maghrib. Iya, itu maksud gua. Tenang. Nanti kita batalan aja. Iya, tenang. Kita sebelum ngobrol lebih lanjut ya. Reno ya, ini kita kasih tahu dulu untuk kamu semua pemirsa Banten TV. Ya. Jangan lupa untuk follow media sosial kita ya. Medsos kita, media sosial. @official Banten TV Instagramnya, di Facebook ada official Banten TV juga. TikTok Terus, juga ada. TikTok juga Punya ada. dong kita TikTok. Gimana banget TikTok? sekarang. Ada official Banten TV. Gak ada yang joget-joget. Nggak ada joget-joget ya? Gak ada, beda dong. Biasa informatif aja. Micet ada nggak? Gak ada. Bapak kebanyakan mainnya buat ngechat Iya siapa tahu kan ada. Silaturahmi. Enggak Itu dong, kan beda, media kan? juga kan. Betul, itu pakai WhatsApp, nggak ada kita. Iya, kan ada WhatsApp bisnis kan ada Iya juga itu. sih, nggak ada Iya tapi kan? kita kan. Nggak ada micet nggak ada. Nggak ada ya. nggak ada itu. Bikinlah. Ya nggak usah ngapain. Nggak usah. Karena suka nggak ngasih Micet. ininya gitu loh, idenya, solusinya nggak ada. Hah? Nggak ada. Siapa yang megang nanti? Micet tuh banyak yang menggunakan tuh. Iya banyak. Cuma maksud saya itu siapa yang maksudnya adminnya siapa? Ada itu, Adin. Asal tembak aja Kayak gitu. tuh orang-orang ini. Sama satu lagi nih ngingetin juga jangan lupa follow media sosialnya Itmi Banten ya. Itmi Banten ya. Ya dia udah 2 kali Ramadan ya kita Dua bekerja kali sama dengan Ramadan, Itmi luar Banten. biasa, Ketahuilah, berkolaborasi. Itmi Banten luar Di biasa. Opus kali ini juga berkolaborasi dengan Itmi Banten. Lu semakin eksis sekarang Itmi Banten tuh. Luar biasa. Luar biasa Kisah sekarang. dan Cet. Langsung naik gitu. luar biasa. Iya. Ustadz Arifun. Iya, karena saya ngelihat Ustadz Guntur Bumi ya. Subhanallah ya. Kita masih di bawah. Iya. Ini udah atas. Oh, saya kasih ngeliat statusnya. Wah, subhanallah. Iya, luar biasa. bangga sih kalau saya sih bangga ya bisa berkolaborasi dengan Itmi ya. Tapi Dan- saya kadang saya bilang ini saya kenal ini, suka nggak percaya orang-orang tuh. Masih katanya gitu. Iya. Kalau muka gua nggak yakin ini sama Iya, gua emang berteman nggak sama yakinin. Pak Ustadz gitu. Nggak yakin. Gua ini kenal ini. Ada di TV ini kenal nih. Orang Masa tuh sih? nggak ada yang Belum yakin ada sama aja Bapak. katanya kayak gitu. Ya bisa nggak yakinin sih emang sih mukanya tampilan tuh. Coba masa udah jenggotan udah rapi, bagus segala macam. Bajunya oke keren. Pakai kupluk kayak maling coba. Siapa Ini bukan kupluk ini, lu mah. apa itu? Ini tuh bani. Oh iya, Bantau bunny. nggak? Iya. Kelinci. Iya. Nggak bahasa Itu, Inggris. bunny. Bunny head Bunny sama head, aja iya. kupluk. Tapi emang bisa ya buat ibadah Tapi juga. kekinian lah. Iya sih keren sih. Kekinian kayak gini Keren, kan. keren. Ini bisa buat gaul, bisa buat Ibadah, sholat. Betul, itu lebih betul, enak. betul. Saya juga ada kemarin cuman bau Lu nggak cuci-cuci. keringet. Makanya belinya jangan satu, Iya, belinya harusnya sekali beli 3, dua 4 tuh. Jadi Beda lah nanti ganti-ganti gitu. Nanti nunggu THR dulu kita. Kelamaan. Kelamaan. Ya nggak apa-apa kali. Nah, sambil kasih tahu juga nih buat kamu, nanti kita juga akan ada nomor telepon dari rekan-rekan Itmi ya. Jadi mungkin buat pemirsa Banten TV yang ingin mau berkolaborasi, membutuhkan rekan-rekan dari Iya, Itmi atau juga mungkin bisa, ya. membutuhkan Pak Ustadz untuk berceramah atau Betul, nah, itu. betul pasti. Nanti ada kita cantumkan nomornya di bawah ini ya, kayak gitu ya. Sebelum hari jangan lupa. Senin harga Kenapa? naik. Sebelum hari Senin harga naik. Udah kayak apartemen. Iya. Udah kayak apartemen. Sekarang hubungi betul. sekarang Idmi. Betul, Kalau betul. besok Senin naik. Karena bis jadwal udah padat. Oh iya, udah Iya padat kan? ya. Alhamdulillah ya. Bulan puasa Itu biasanya artinya banyak kalau padat seperti itu berarti umat-umat itu merindukan Betul, Masya Allah. apa ya, siraman-siraman rohani dari para ustadz Idmi Betul. atau ustadz yang lainnya gitu. Betul, Jadi betul, kan betul. ada positifnya gitu. Betul, benar. Gitu. Banyak Semakin positifnya. banyak jam terbangnya berarti kan masyarakat itu semakin membutuhkan. Betul. Sebenarnya. Jadi Bukan semakin apa banyak, ya, ya. mengisi lah, Hmm. mengisi ilmu-ilmu yang itu. Betul, gitu. betul. Nah sama juga nih untuk Opus, tayangan Opus bisa disaksikan juga lewat Nah, streaming iya, www.bantentv.com/live. Aplikasi ada juga Banten Ada. TV. Di YouTube juga Di bisa. YouTube juga ada. Cari aja Opus Banten Di TV. Google Play juga ada Apa aplikasinya. tuh? Aplikasi Banten, Banten TV, Iya iya, betul. tinggal di-download aja. Tinggal di download. Sama Sama di sini ya. di mana? Ini nggak bisa. Sama
Ini juga ada di platform Spotify. Oi, Jadi yang enggak mantap. Jadi yang dengerin Spotify ya. Apa maksudnya nggak mau dengerin Ceramah milenial. Iya, Wih, betul. ceramah milenial. Iya, ceramah bukan kayak gini sih. ceramah sih. Syiar. Siar Bagian Ramadan. dari syiar Syiar Islam. Ramadan. Betul. Jadi kalau misalkan mau nonton tapi cuma pengen dengerin doang gitu ya, biar kotanya hemat, Spotify bisa kayak gitu. Tinggal di Play Spotify-nya terus Ya. tidur. Jangan tidur dong, dengerin. Oh gitu. Masa tidur? Nah, gue biasa Apa? gitu kan di Spotify. Buat pengantar tidurnya. pengantar tidur. Tapi lumayan, karena itu bisa dicari aja. Di Spotify ada Opus Banten TV. Wih, mantep. Jadi tahun yang kemarin juga ada. Tahun Yang- ini juga akan naik juga. Oh Ada, iya kayak mantap. gitu. Jadi Luar dimanapun biasa. jadi jangan apa namanya? Apa tuh? Kalau ketinggalan jangan ragu lah. Oh iya, masih bisa dicari. Iya, Betul, episode-episode. ini kan kalau kayak gini kita siar-siar kayak gini kan sampai Apa? kapanpun masih betul, udah masih laku, didengerin nggak- terus. nggak habis Karena kan masanya, ilmu ya. ilmu Terus-terusan. Nah, ini kita mau ngomongin soal pergaulan nih. pergaulan Apakah kamu atau Anda memiliki teman-teman yang menurut Anda yang ini- memiliki saya memiliki ya, punya teman ya? ya Banyak? punya lah Punya ya, teman banyak ya. Tapi banyak yang baik dari atau banyak yang berbagai golongan buruk? Oh. Iya, coba sebutkan di meja ini kita bongkar pemirsa. Seperti apakah teman-teman dari Reno? dari berbagai golongan gitu. Kalau kita berteman sebetulnya dengan siapa aja. Oh, betul, asal ya? yang penting kita nggak terbawa sama misalnya kalau misalnya teman itu kurang atau apa ya kita nggak usah terbawa lah. Gitu. Ambil yang baik-baiknya aja gitu. Oh gitu. Karena tidak semua Bisa keburukan tuh harus diambil. pasti ada sisi baiknya. Oke, ngerti. Paham Tapi gak sih? supaya obrolannya kita biar Lu paham seru. gak sih? Paham. Gua aja bingung nih. Gimana Ngomong gua ceritanya? apa ya? Dia ngomong dia aku bingung. Itulah. Eh, Nggak paham Nggak, ya. tapi maksudnya biar obrolannya ada kaidahnya. Terus juga biar kan Anda bilang menyebutkan bahwa temen tuh harus Nah, siapa aja itu. bisa diajak teman. Iya. Jadi nanti saya kontranya aja. Saya menganggap bahwa temen tuh harus pilih-pilih dari awal. Oh. Biar kontra aja gitu, biar rame. Udah Nah, kayak- biar obrolannya makin lurus nih, saya sudah mengundang seorang ustadz yang ternama juga. Tahun kemarin juga sempat ngisi Iya. juga. Langsung aja kita Masih panggil. muda? Masih muda. Ganteng. Luar biasa. Laki-laki pastinya. Laki-laki ya. Langsung yang kita panggilin ya Ustadz Umi. Ariful. Bukan. Bukan. Mas Arif, assalamualaikum. Ustadz. Silakan duduk Pak Ustadz. Aduh, luar biasa Ini nih. dipakai ini. Dipakai Pak Ustadz. Apa mau dicemil? Jangan Pak Ustadz ya. Ya, belum Elek. adzan maghrib. Belum. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Ketemu lagi 2R ya. Wih, iya betul. Iya benar-benar masih inget ya. Masih inget ya, masih inget bener. Masih Saya sering ngepoin. udah nambah anak? Belum. Belum. Masih jomblo? Nah, masih. Alhamdulillah. Iya. Tadi karena dia tadi Menjauhi. katanya ini apa memilih-milih teman, termasuk memilih-milih jomblo juga. Oh, memilih Pasangan. Saya nggak mau terjerumus Pak Ustadz. Ya, betul. Terjerumus pergaulan yang bebas. Istikharah terus Betul. ikhtiar yang terbaik ya. Ikhtiar, betul. Insyaallah. Nah, luar biasa makanya Pak Ustadz ini luar biasa nih udah tahun kemarin juga sempat gabung Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Luar Alhamdulillah biasa. kita diberikan panjang umur ya. Iya, Amin, Jadi betul. masih bisa amin. bersilaturahmi, Betul. bermujahaha. Apa? Wajah. Wajah itu bukan. Bermujahaha. Salah. Oh, iya. Jangan malu-maluin dong. Iya itu Ya, kata Pak tapi Ustadz. nggak apa-apa. Iya. Nama juga kita fakir ilmu lah Pak Iya. Ustadz ya. Insyaallah, Kita insyaallah. saling belajar lagi gitu. Amin, insyaallah. Walaupun kita mungkin sedikitnya banyak yang lupa gitu Pak Ustadz ya. Tapi kita mencoba apa namanya mengingat Coba kembali. mengingat-ingat kembali. Ya, mereview kembali ya. Betul. Nah Pak Ustadz ini ngomongin soal pergaulan. Pergaulan. Pergaulan ini. Enggak ada lagu apa semua. Oh. Ebit GAD. Pergaulan ini. Ini Ya. kan apa nama dalam Islam gitu Pak Ustadz. Mungkin apakah ada batasan gitu Pak Ustadz? Ya, jadi Rasulullah pemirsa Banten TV, sahabat ITMI, Betul. dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di bulan Ramadan ini Allah berikan kita kesempatan untuk kembali memperja amal soleh dan ibadah. Amin. Mudah-mudahan nanti sampai la'alakum tatakun. Amin. Jadi Mas Randy, Mas Reno, ada Rasulullah itu dalam hadisnya Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan innama mathalu jalisis sholih wa jalisis su. Jadi Rasulullah bikin perumpamaan, sesungguhnya orang yang punya teman-teman baik sama teman-teman yang lawan kata baik berarti apa? Buruk. Buruk. Ya.
Orang-orang teman-teman yang soleh lawan kata Tidak soleh. kalau soleh tidak soleh gampang gitu. Kalau gemuk kan lawan kata Tidak gemuk. kurus. Ya. Kalau putih lawan kata Kita hitam. Kalau tinggi lawan kata pendek. Jangan tidak pendek kan enak banget nggak mikir gitu. Jadi Rasulullah membuat 2 perumpamaan. Orang yang berteman dengan orang baik itu, ini saya bawa properti. Ini Rasulullah mengatakan seperti kahamilil miski. Seperti orang yang berteman dengan ini tukang minyak wangi. Ya. Minimal ada 3 manfaat. Jadi terkadang kalau kita temannya tukang minyak, minimal gratis. Ya. Coba Mas Randy boleh. Gratis ini nggak bayar. Kalau sama batal bayar. Nggak batal. Ya, dapat wanginya. Wangi. Ada kalanya ya kalau saya nggak kasih gratis karena punya duit habis dapat THR beli. Nah, atau minimal manfaat ketiga itu kita dapat bau wanginya. Jadi ini perumpamaan orang-orang yang punya teman komunitas bi'ah yang baik dan soleh. Ini Rasulullah kahamilil miski. Tapi orang-orang yang punya teman-teman yang buruk, jelek, kurang ajar, brengsek, dan teman-temannya itu, nah ini nggak persis tapi bisa analogi aja. Ini seperti nafilil kir, seperti orang yang ini tukang pandai besi. Nah, kalau kira-kira saya kasih bajunya apa? Bakar. Jenggotnya? Bakar. Ya. Kalau Mas Randy lihat orang boncengan aja kebakar nggak pakai api. Iya. Api jomblonya muncul. Ya. Jadi perumpamaan orang yang teman buruk itu karena fil khir. Kata Rasulullah seperti orang. Apa dampaknya? Kita bisa kebakar. Atau ayyuhriqal thiyabaka, minimal baju kita bisa terkoyak dan sebagainya. Atau minimal kita dapat bau yang lawan kata yang tadi kalau minyak itu jadi wangi, kalau ini ya bau asap lah. Ya, bau asap apalagi 5 hari nggak mandi ya. Ya, subhanallah. Jadi ini perumpamaan teman yang baik sama teman yang buruk. Di akhir nanti saya kasih untuk pemirsa. Ya minimal untuk hostnya. Iya betul. Tadi masih ngebahas soal pergaulan Pak Ustadz. Ya. Tadi baru ada perumpamaan. Perumpamaan. Gimana lanjutnya lagi Pak Ustadz? Jadi kalau di Indonesia atau bahasa Inggris kalian teman itu apa bahasa friend nanti ya? Friend. Kalau di Indonesia macam-macam ya. Kalau di Jawa itu teman itu konco, bolo, dulur bisa. Kalau di Sunda apa? Dulur. Batur. Kalau di Papua? Waduh. Oh enggak pernah ke Papua ya. Tapi bukan OPM ya. Bukan temen dia. Bukan. Jadi dalam Al-Qur'an kalau bahasa Inggris cuman friend aja. Kalau di Jawa cuman konco, bolo, dulur ya. Dalam Al-Qur'an temen itu ada banyak klasifikasi. Ya, sering kita dengar ya. Ada 12 tapi waktunya mungkin nggak cukup, kita ambil 4-3 aja. Ada namanya sohib. Sohib atau sahabat ya kalau bahasa Indonesia. Sahabat itu orang yang secara fisik bersamaan ya, seharian beserti kondektor biasanya sama apa? Kenek ya. Sama sopir. Ya. Dan teman ini, sahabat ini biasanya kadang pro, kadang kontra, kadang abstain. Ya seperti Mas Randy kan? Ya, kalau pengen buka puasa dia pengen sate. Beliau pengen apa? Gulai. Ya. Tapi kesamaannya sama, pengen nggak bayar sama-sama itu. Seleranya berbeda tapi kesamaannya sama, sama-sama pengen ditraktir gitu kan. Ada namanya sahabat. Sahabat itu kadang pro, kadang kontra. Antum sama kameramen kadang pro, kadang kontra, sama-sama abstain, ya kadang abstain gitu ya. Terus ada yang kedua namanya sohib, sodik. Sodik itu orang yang jujur menyampaikan apa temannya. Makanya dalam Al-Qur'an ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, surat At-Taubah. Jadi wahai orang yang beriman, kamu bertakwalah kepada Allah. Ternyata tidak hanya cukup takwa, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersertalah orang-orang yang jujur dalam sahabat. Karena ada Pak Reno yang teman itu tipenya ABS. Asal bapak senang. Temannya selingkuh, enggak apa Pak. Yang penting ditraktir. Temannya ngajak dugem, yang penting ngajak. Enggak, saya enggak bilang-bilang sama istri bapak. Yang penting tampolannya kencang gitu kan. Ini tipe ABS. Padahal nama shadiq itu shadiquka man saddaqaka laman saddaqaka. Ya, ada istilah Arab. Temanmu itu bukan yang
membenarkan semua tindakanmu, tapi membikin Anda benar. Jadi ini saya kasih ya 1 Ada juta. yang bisa ngeremnya. Iya. Jangan bilang saya meeting padahal ke rumah janda. Iya. Nah, itu bukan teman yang baik, bukan sodik namanya, tapi teman tipe ABS. Wah, bagaimana jalan-jalan rakyat? Wah, sejahtera. Bagaimana jomblo-jomblo? Nikah semua. Padahal presenter belum. Itu sodik itu orang yang menyampaikan, misalnya Mas Randy pakai baju merah, terus kopiahnya kuning, terus celananya biru. Bagus nggak Mas Reno? Dia bilang, ya senang, bagus. Ya kalau bilang nggak matching kayak ondel-ondel yang bilang aja. Itu namanya sodik. Iya. Karena daripada ditertawakan di luar, mending ditertawakan teman sendiri ya. Nggak malu-malu aman deh itu. Itu namanya sodik. Ada yang ketiga, ya, ambil 3, namanya Al-Khalil. Al-Khalil. Khalil ini temennya yang lebih spesial lagi, tingkatannya di atas Sohib, Oh, sodik. teman saya itu. Oh, Khalil. Ada ya? Ya. Nikah sama sekarang. Ya, tapi bukan Khalil yang ada orang ya. Makanya Rasul mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Orang itu kalau pengen lihat siapa dia temannya. Fal yanzur ahadukum mayu khalilu. Maka lihat temannya. Jadi secara teori konvensional kalau Mas Reno Mas kebalik. Mas Reno, Mas Randy ini ada 6 teman terdekatnya. Nah, sama kameramen. Siapa yang teman terdekatnya? Maka dia tidak jauh punya karakter yang sama dari 6 terdekatnya. Itu teori konvensional. Nah, itu Khalil. Khalil itu yang kita curhat berani. Kan Mas Randy nggak semua berani sama curhat. Iya. Apalagi ngutang duit nggak semua. dekat lah ya. Ya, Teman deket dekat banget. ya. Ngutang duit ini mau nikah gimana nih itu. Iya. Apalagi ngutang mau nikah lagi lebih berat lagi itu kalau nggak deket banget nggak berani itu. Bisa digampol gitu. Aneh aja belum 1 ini udah mau nambah gitu. Jadi Khalil. Ada 2 itu yang buruk Mas. Temen itu temen juga, tapi yang brengsek, sama-sama dugem, sama-sama narkoba, sama-sama pelakor gitu kan. Iya, iya. Pelakor itu apa? Perempuan ya? Iya, perempuan. Kalau laki-laki apa? Pengambil Pebinor. Pengambil bini Bini orang ya, nggak tahu. Terus ada temen itu yang tipe selanjutnya, kalau lagi banyak duit, kalau lagi seneng dia deket. Nah, Oh, deket. iya, ada tuh. Lagi tanggal muda ada juga temennya ya. Iya, banyak. Lagi tanggal 1 sampai 5 deket, akrab, apalagi dapat THR. Giliran bokek melarat dia makan Menghilang. bubur nggak pakai kuah Mas Andi. Pantunnya kabur Waduh. Nah, get out, minggat dia. Jadi ini ada temen itu seneng kalau lagi enak, lagi banyak duit, Muncul. lagi dapat THR kayak Ramadan begini, wah pada nempel aja. Rokoknya kenceng gitu kan. Giliran nanti tanggal 25 ke atas udah bokeh, istri marah-marah, listrik belum bayar, pada kabur semua. Ini namanya temen yang pecundang atau pengkhianat. Dia datang ketika senang tapi minggat ketika susah. Ini bukan tipe teman yang wajib didekati. Itu Mas Randy, Mas Reno. Iya. Jadi tadi ada apa tadi? Ada Sohib, ada Sodik, ada Khalil, Iya. ada tadi yang 2-nya yang buruk-buruk. Sebelahnya masih banyak lagi. Ada Hamim. Hamim itu teman berdasarkan emosional, primordial. Misalnya Mas Reno. Nah, ini kan dia punya grup namanya Ijo Lumut. Ikatan Jomblo Lucu dan Imut-Imut. Nah, padahal L4 ikut. L4 tau enggak? Apa lagi? Liku-liku laki-laki nggak laku-laku. Misalnya Iya. itu dia ada temennya sama-sama jomblo disakiti dia marah bener, emosional. Nah, Mas Reno misalnya bapak yang punya anaknya berapa Mas Reno? 2. Nah, sesama punya anak 2, wah dia dibully, dia marah. Ini teman yang berdasarkan emosi. Namanya Hamim. Dalam Al-Qur'an disebutkan falaisa lahul yauma hahuna hamim. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij juga la yus'alu hamimun hamima. Tapi semua itu tidak bermanfaat kecuali teman, sahabat, sodik, khalil yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa Banten TV, para remaja, jangan salah pilih teman. Betul. Karena secara penelitian saya baca pengaruh negatif teman itu sampai 72%. Oh ya. Iya, 72%. Itu Apalagi intens ya ketemunya ya. iya ketemu intens gitu kan. Awalnya suruh nyoba-nyoba, awalnya toleransi, lama-lama jadi sama. Itu makanya pemirsa Banten TV, anak-anak remaja yang nanti calon pemimpin masa depan, maka jangan sampai salah pergaulan. Betul. Insya Allah.
Jadi Benar-benar. harus Ya. di filter lah ya. Harus Ya, coba. harus Iya. seleksi. Pertemanan itu betul. Ini Pak Ustadz saya juga mau nanya nih Pak Ustadz. Ya, Ini untuk bergaul atau bersosialisasinya gitu Pak Ustadz ya. Ini ada cara atau adab tersendiri nggak sih yang diajarkan juga oleh agama Islam gitu? Ya. Dalam bergaul ini Islam mengajarkan beberapa adab. Ya, kalau sesama muslim pertama salam. Kalau ketemu assalamualaikum. Sebelum betul ya. sampurasun, sebelum kulonwon, sebelum bahasa-bahasa daerah yang lain, sebagai seorang muslim, nggak apa-apa, nggak harus datang. Kamu Islam nggak? Assalamualaikum nggak? Kalau yang Islam, karena kita salam itu sunnah. Iya. Atau ada 4T minimal yang harus kita jaga. Ya. Satu, harus saling toleransi. Oh. Ya, Mas Randy misalnya hobinya burung, burung hantu. Jadi nggak ada burungnya berarti. Mas ini hobinya ikan. Karena kan nggak nyambung kan gitu kan. Harus toleransi, tasamuh. Nanti terawihnya Mas Randy misalnya yang 21, Mas Reno karena udah sepuh yang 11, maka tidak saling menghujat gara-gara perbedaan. Ya. Subuhnya misalnya si A pakai kunut, si B nggak pakai kunut, kok sama marah. Marahin yang nggak pakai kunut. Ya. Kalau yang itu masih aman. Ya itu. Namanya tasamuh, toleransi. Nah, terus adabnya tidak saling membuka aib. Seseorang misalnya teman Randy nggak enak, dia suka ngambilin rokok, nggak bawa korek lagi gitu. Nggak model ngambil rokok, nggak bawa korek. Ada yang modelnya korek doang, rokoknya minta. Ada yang modelnya rokok minta. Ada yang dua-duanya itu, rokok sama korek nggak modal gitu. Model congor doang gitu. Ya, adab-adabnya ada. Termasuk tadi di awal saya lihat Mas Randy ngomongin, itu kopiahnya kopiah pencoleng, penyamun itu, maling gitu. Itu secara adab tidak boleh. Jadi kita menjulukin orang dengan julukan buruk itu nggak boleh. Kalau namanya lakop. Kalau yang baik, kopiahnya kayak jenderal apa boleh. Tapi kalau memberikan gelar yang buruk, itu kayak kopra preman, gitu kan. Walaupun bercanda juga nggak boleh. Ya, Nggak baik. ya, tidak boleh. Jadi harus hati-hati. Makanya kalau kita berkomunikasi, lihat dengan siapa, ala qadri uqulihim. Kalau temannya memang suka bercanda, ya boleh dengan batasan tertentu. Tapi jangan sampai yang secara syar'i itu menodai. Karena banyak yang orang, dulu ada kisah orang terkenal gara-gara ayat Al-Maidah 51 itu tentang kawan juga. Itu sampai masuk penjara karena itu penistaan agama. Betul. Ya, sekarang banyak kita lihat yang stand up comedy ya. Itu yang karena kepleset, itu salah pergaulan dan kena UU yang macam-macam. Tapi secara syar'i itu tidak diperbolehkan. Insyaallah. Jadi intinya pemirsa, hati-hati dalam menjaga tindak tanduk, tutur kata agar tidak menyakiti orang lain. Insyaallah itu Mas Reno, Mas Randy. Iya, nah, adab dijaga ya benar ya. Ya. Kadang emang kita kalau sama temen suka gitu ya. Iya, Pak. karena suka nggak enakan itu. Kadang kelewat aja gitu. Kelewat. Karena mungkin tadi juga nggak tahu adabnya gitu. Pak Ustadz. Saya juga tadi baru tahu, ada adab itunya juga. Jadi memang nggak boleh berkata yang menganalogikan sifat buruk lah kayak buruk. gitu. Iya. Hal-hal buruk kayak gitu. Memang milih teman tuh nggak boleh sembarangan. Iya. Betul. Soalnya pertemanan ini istilahnya udah sehari-hari ya. Betul. Kita tanpa sadar mungkin seperti ini udah jadi teman gitu ya Pak Ustadz ya. Segala macam. Nih, Pak Ustadz, kalau berteman kita kan apalagi udah lama nih ya pertemanan. Kadang ada teman kita yang lama-lama kok agak menyimpang ya, ada yang kurang baik atau gitu. Karena kita ingetin susah, tapi kita mau menghindarinya kayak seperti apa sih? Kadang nggak enak, kadang kemana sih? Sombong amat sekarang nggak pernah gitu. Nggak pernah mau ketemu kayak gitu. Main gitu ya. Gitu ya. Ya. Gimana tuh? Ya, pemirsa rahimakumullah Banten TV, Mas Reno, Mas Randy. Ini Rasulullah itu bedanya begini. Rasulullah itu sahabat semakin lama kenal Rasulullah itu semakin kenal kebaikannya. Jadi kalau semakin lama kenal Rasulullah itu semakin cintanya makin tinggi. Karena hari-hari adalah kebaikan. Ini kebalikan dengan kita. Iya. Kenal sehari 2 hari masih sopan. Iya. Seminggu udah pinjem handphone. Iya. 2 minggu udah ngambil rokok nggak bilang-bilang gitu. Ya, makanya ya memang manusia itu punya kekurangan. Makanya diantaranya tadi jangan menghina atau mengatakan orang sesuatu yang tidak bisa dirubahnya. Contoh fisik. Jadi ada sahabat itu namanya Ibnu Mas'ud. Dia satu sahabat yang direkomendasi untuk belajar Al-Quran.
tapi orangnya kecil. Ya kayak artis-artis itu ada yang kecil ya. Iya. Suatu saat Ibnu Mas'ud ini naik pohon kurma untuk mengambil kayu arak. Ya namanya orangnya kecil, betisnya pasti kecil ya. Iya. Ya. Akhirnya ada angin, hus gitu, sampai jubahnya tersingkap, kelihatan betisnya kecil. Sahabat yang lain pada ketawa. Rasulullah marah itu. Dia mengatakan, demi Allah, saquhu afdal asqal min jabari Uhud. Kalian tertawakan itu betis Ibnu Mas'ud yang kecil, tapi timbangannya di hadapan Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, dia bela Rasulullah karena dia kecil secara fisik, tapi kontribusinya untuk Islam luar biasa. Ada yang badannya gede tapi molor mulu gitu kan. Ya, kalau takjil dia datangnya paling akhir, snacknya double gitu. Beli terawih nggak kelihatan gitu kan. Ya, jadi kalau kita biasanya negur temen nggak enak, memang kita bisa menggunakan media orang lain. Karena kita nggak enak ya, udah teman makan bareng, giliran dia salah. Salahnya apa? Misalnya dia mencintai sesama jenis. Waduh, bisa sampai ya. Kalau sesama beda jenis kan nihoma. Kalau sama jenis nih homo. Nah, akhirnya menegur gak enak. Ya kita gunakan media orang lain, Ustadz. Kalau terkadang kita mempertaruhkan persahabatan. Betul. Tapi ada konsekuensi memang kalau kita kulil haq walau kana murrun. Sampaikan kebenaran, konsekuensinya kamu dibenci, dia akan memisah keluar WA group. Itu konsekuensi. Ya kalau kita makanya amar ma'ruf itu pertama dengan lisan ditegur. Kalau dia dengan kekuasaan itu misalnya Mas Randy ditegur sesama, kita kan sama-sama karyawan. Ya kita minta tolong bosnya, manajernya. Ya. Kalau enggak minimal didoakan, ya Allah mudah-mudahan berubah ya Allah dari cinta pohon-pohon menjadi cinta manusia gitu kan. Masa pacaran sama pohon toge gitu kan. Gimana itu emang yang Jadi ada. kita kalau mampu nggak apa-apa, tapi kalau kita merasa berat resiko kita gunakan media. Ustadz, orang yang lebih dihormati, orang tuanya dan sebagainya, itu cara menegur tetapi tanpa memutus silaturahim. Soalnya kadang kita kalau mau menegur tuh banyak kan gak enaknya itu. Iya, gak enak. Gak enak, takutnya dia marah ke kita atau gimana gitu. Iya. Sudah. Ya, apalagi hierarkinya ya, anak muda negur orang tua itu berat. Ya, Makanya kadang betul, Rasulullah itu atau para ulama itu misalnya ada orang tua wudunya salah. Kalau negur dia langsung bisa, saya udah lama jadi orang tua, kamu baru kemarin sore lulus saja baru setahun belum. Misalnya. Maka biasanya kita gunakan media. Ada anak kecil yang sudah kita setting wudu bareng dia, nanti ngikutin gerakan dia. Sama-sama salah. Kita ente kok wudu dari muka langsung kaki. Dia sama dengan bapak itu. Ditegur. Tapi bukan dianya, kita gunakan media orang lain. Yaitu tata cara. Tetap jangan sampai menyakiti. Jangan sampai menyindir, apalagi juga dihindari menegur di depan umum. Itu. Menegur di depan umum. Apalagi di depan TV begini, kamu jangan. Harus sopan, harus santun, harus lembut, pokoknya dengan ma'ruf, dengan yang baik, dengan yang santun. Insyaallah. Betul luar biasa Pak Ustadz. Ini saya juga mau nanya nih Pak Ustadz. Ini soal pergaulan juga Pak Ustadz. Kadang kan pergaulan tuh ada masanya gitu Pak Ustadz. Maksudnya untuk pergaulan di orang-orang dewasa gitu Pak Ustadz. Mungkin nggak terlalu susah karena kita tahu batasan gitu Pak Ustadz. Tapi masa remaja nih Pak Ustadz. Mungkin anak SMP, SD gitu ya. Yang baru tahu, yang masih belum tahu bener salahnya gitu Pak Ustadz. Fase-fase masa remaja kan jadi penting gitu untuk tahu batasan-batasannya. Itu gimana Pak Ustadz untuk mungkin saya punya saudara sepupu ngingetin untuk pergaulan tuh gini loh, untuk di remaja tuh kayak gini loh. Ya, betul. Jadi itu memang terjadi di kalangan remaja ya. Makanya Rasulullah itu membagi pendidikan Sayyidina Ali ya. Jadi 7 tahun pertama itu golden age. Ini perilakukan anak sebagaimana raja. Ya kalau minta cilok, minta somai jangan pelit-pelit lah dibeliin ya. Asal jangan sama gerobaknya ya. Apalagi beli sama abangnya gitu kan. Beli kantin sama ibu kantinnya jangan. Namanya anak kecil beli itu somai atau itu tahu bulat itu sama etalasenya. Jangan. Di borong-borong. Lalu pancinya. 7 tahun kedua ini masa remaja. Sampai 16. Ini perlakukan remaja ini sebagai teman, sebagai CS, sebagai friend, sahabat. Ya tidak bisa disuruh-suruh, tidak bisa didikte, tapi bagaimana anak itu nyaman curhat sama orang tua, curhat sama orang terdekat. Jangan sampai dia curhat sama, contoh misalnya, sering ada ulama kayak Gus Ba itu mencontohkan,
karena bapaknya nggak pernah traktir, dia pelit. Kemudian dia ke tetangganya, dia ditraktir padahal nggak pernah sholat. Lalu muncul di memorinya, ternyata yang nggak sholat malah lebih dermawan dari bapak saya yang rajin sholat gitu. Memori ini makanya harus kita pahamkan. Terkadang anak itu ditolong orang lain sekali, Ingatnya itu udah baik banget ya orang itu baru kenal. Padahal orang tuanya ngasih makan sehari 3 kali. Kali umurnya gitu ya, kali kuliah S1 kayak Mas Randy ya. Nah itu kadang kebaikan orang lain satu itu diingat sepanjang masa. Kebahagiaan orang tua, orang terdekat itu sepanjang masa malah nggak diingat-ingat. Maka perlakukan. Baru yang fase ketiganya kalau sebagai raja, golden itu raja. Ini yang kedua ini sebagai teman, terus militer. Nah baru itu bisa dilepas. Nah jadi tidak, no, yes. Jadi orang tua harus tegas. Kalau bapak nggak beliin saya pesawat, nggak kuliah, ya orang tuanya bodoh. Orang tua bapak nggak naik angkot masa beliin pesawat gitu. Jadi perlakukan sebagai golden egg, sebagai teman, sebagai raja, nanti baru sebagai sahabat, baru atau kebalik secara militer baru sebagai sahabat. Nah, yang 7 tahun ketiganya sahabat. Jadi anak mahasiswa, anak SMA itu udah nggak bisa diguruin. Dia kan masih mencari jati diri. Mereka harus interaksi, harus komunikasi dan sebagainya. Hatta kalau dia punya pacar, kalau bisa curhat ke orang tuanya. Daripada nggak punya, giliran keluar menteng 5 gitu kan. Daripada di luar nanti nggak punya, tahu di luarnya pacar. Ya itu lebih berbahaya itu. Jadi sebagai raja, lalu militer, lalu sebagai sahabat, baru setelah itu insya Allah kalau fase-fase ini dilakukan karena Sayyidina Ali akan lolos lah, nanti bergaul dengan kalangan apapun akan baik. Makanya perintah sholat itu murru aulan fasola bahwa abna usam 7 tahun itu sudah diperintahkan. Kalau 10 tahun sudah dipukul. Boleh dipukul, tapi mukulnya jangan kasar-kasar, dilaporin Kak Seto. KDRT. Dipukul jangan ditonjok ya. Kalau 7 tahun perintahkan sholat, 10 tahun itu kalau nggak sholat boleh dipukul. Kira-kira kalau 25 tahun nggak sholat diapain, Mas Reno? Dimutilasi. 25 tahun. Kalau 7 tahun perintahkan sholat, 10 tahun boleh dipukul. Ini 30 tahun nggak sholat diapain kira-kira? Tapi hadisnya sampai 10 doang dia. Tadi udah berkeluarga, tanggung jawab sendiri. Iya. Itu dia. Iya, insya Allah. Jadi itu ada fase-fase ini ketika dijalankan dengan baik, insya Allah. Ketika nanti sampai tingkatan sesuai fase-fase ini ini, maka dia akan bergaul dengan kalangan apapun, insya Allah akan baik-baik. Insya Allah. Betul. Nah, ini Reno nih yang paling penting sebetulnya Pak Ustadz, karena punya anaknya udah tua. Udah mau S3 ya katanya. Udah punya anak segala macam, penting jadi pengetahuan itu ya benar-benar. Tapi kalau Pak Ustadz soal pergaulan juga Pak Ustadz, ini kan nggak cuma temen ya nggak sih Pak Ustadz? Maksudnya mungkin pergaulan hubungan sama ayah, sama ibu, sama tetangga, gitu. Itu juga disebut, itu juga nggak Pak Ustadz? Makanya Rasulullah itu mengatakan laisa minna malam yarham sohirana walam yuwaqir sarfa kabirana. Bukan termasuk umatku orang yang tidak sayang dengan yang lebih kecil dan menghormati dengan yang lebih tua dan toleransi dengan yang sesama sebaya. Jadi sama orang tua manggil bapaknya namanya misalnya Pak Ijo, minta SPP gitu sama orang tuanya. Atau anak kecilnya kalau nyuruh orang tuanya langsung sambil digampol gitu, nggak boleh. Jadi tidak termasuk umatku kata Rasulullah, tidak sayang sama yang muda, tidak hormat sama yang tua, dan tidak toleran sama yang sesama. Jadi yang tua menghormati yang muda, yang tuanya yang muda. Tapi jangan disalahkan, makanya saya mau nyayang yang muda gitu. Itu modus saja Mas Reno ya, mau nambah dia gitu. Benar. Iya, saya mengamalkan hadis ini apa saya yang muda, karena sekarang istri saya 30, saya cari yang 17. Nah, itu salah pergaulan juga. Itu salah pergaulan, salah. Ya, tidak termasuk umatku, tidak sayang yang muda, hormat yang tua, dan toleran dengan sama. Ini yang tua yang mana ini? Ini. Tembaknya salah banget. Tua apanya dulu ya? Oh betul. Insyaallah itu. Kalau ngomongin pergaulan memang luas ya sebetulnya Pak Ustadz. Tadi nyata sama tetangga juga gitu ya, sama apa namanya ya,
orang tua, Karena kakak, pergaulan ini kan adik. tadi tuh setiap hari kita lakukan setiap hari, bisa sama yang kecil, Ya. yang muda atau yang lebih Tahu bersikap tua. juga, Ya. cara bersikap juga. Boleh. Silakan Pak Reno, mau nanya apa? Kalau di pergaulan nih, sebetulnya ada nggak sih apa ya apa larangan? larangan-larangannya atau Batasan gitu. Oh, batas? Dalam pergaulan, nah ada adab namanya. Adab Oh, itu iya, adab. yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Iya. Oh iya. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jangan kamu membuli, menjelekan. Misalnya saya Jawa, apaan Jawa jalan-jalan wae. Sunda suka janda misalnya, itu enggak boleh. Iya. Atau laki-laki perempuan termasuk menghina fisik dan sebagainya. Tadi itu ya. Ada satu kisah menarik nih untuk anak muda. Oh boleh. Jadi Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah itu mempersaudarakan mu'akhah namanya. Mu'akhah itu misalnya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Iya. Ada satu sahabat itu namanya Abdurrahman sahabat itu namanya Salman Al-Farisi dengan Mu'ad bin Jabal. Al-Farisi orang Persia, dia hijrah. Ini CS dipertemankan, yang satu karakter, yang suka mancing sama mancing, sepeda sama futsal ya kalau sekarang. Akhirnya ternyata Salman Al-Farisi itu sudah lama di Madinah, dia tertarik dengan wanita di Madinah. Pengen nikah. Dia udah ngumpulin duit gitu kan. Ini kalau zaman sekarang jadi roman picisan. Pasti persahabatannya hancur. Lalu setelah itu akhi, kenapa saya pengen ngelamar, itu ada akhwat di sana. Karena dia keterbatasan dialek, seorang Jawa nyenengin orang Sunda misalnya, ngajak sama Sunda. Yang dia ada itu adalah Mu'ad. Akhirnya diajak, ente nanti juru bicaranya, jubirnya. Nah, akhirnya dia udah nyiapin mahar, nyiapin mas kawin, nyiapin emas gitu. Dia datang, assalamualaikum waalaikumsalam. Terus juru bicaranya itu Mu'ad. Setelah itu menyampaikan saya maksud kedatangannya, dia kan bahasa Arab, orang Madinah, bahasa Arab luas, untuk menglamar, mengkhidbah anak ibu. Terus ya udah nanti saya tanyain. Subhanallah jawabannya apa? Nah, ternyata jujur ya kayak tadi. Saya mohon maaf kalau saya sama Salman nggak suka. Tapi kalau sama yang jadi juru bicara saya mau gitu kan. Kita bayangkan kalau ini terjadi sekarang, kan TMT, teman makan teman kan. Jadi teman yang kita makanya kalau cari juru bicara jangan lebih ganteng. Itu anak jomblo ya, Mas Randy nanti kalau khidbah jangan yang lebih ganteng, lebih kaya. Saya nggak mau sama Randy, maunya yang jadi juru bicaranya. Karena Randy pakai Avanza, dia pakai Pajero, panas jemput jero. Akhirnya apa? Kalau ini bukan sohib, kalau ini sohib pasti pergi. Tapi ini khalil. Dia tingkatannya, subhanallah, dia dengan besar hati, berarti harta saya ini. Dia nggak apa-apa, hartanya. Nah, kalau anak sekarang pasti itu langsung hancur, kurang ajar lo. Ternyata cewek gue lo demenin juga gitu kan. Dan akhirnya saya nggak mau kalau sama yang itu, cuman kalau sama yang ngelamarin mau. Akhirnya apa? Salman dengan besar hati, ini teman saya, kebahagiaan dia adalah kebahagiaan dia. Lalu dia berubah. Ya udah, hartanya untuk antum. Silakan menikah, saya jadi saksinya. Oh, luar biasa Mas Randy. Jadi saksi orang yang dicintai. Iya. Kalau yang sekarang kan datang tapi bawa golok. Ya. Bisa nggak ngomong tuh. Iya, ini luar biasa. Itu didikan Rasulullah bagaimana dia mencintai satu sahabiah, satu sahabat. Ternyata juru bicaranya yang suruh khidbah malah yang diterima. Yang siap-siap duit, yang belum siap nikah malah ditolak gitu kan. Saya maunya sama Mas Reno, nggak apa-apa istri kedua. Lebih pengalaman daripada Mas Randy gitu. Misalnya ini ya. Ini jangan sampai terjadi, kalau istrinya dengar bisa dikolok dia. Bisa nggak bisa. Saya juga tadi golok enak tuh. Jadi intinya kebahagiaan teman itu kebahagiaan kita. Jadi derita teman itu adalah teman yang benar, teman Benar-benar yang baik. teman. Makanya Rasul mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan kau cari teman kecuali yang mukmin. Bahkan walayakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu menraktir itu kecuali yang beriman. Kalau uangnya cuma mepet ya dipilih nih yang mana yang rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin puasanya, ditraktir duluan. Tapi jangan di Ramadan ya, nunggu buka puasa saya. Iya, Nanti ayo saya traktir. Tapi harus sekarang. Itu namanya menjerumuskan teman yang tadi. Insya Allah itu. Jadi ada adabnya, ada harus dijaga, harus tidak dilakukan dan dilakukan. Insya Allah. Punya teman kayak gitu bersyukur banget ya. Ya, luar biasa. Lapang Tapi dada. nggak ada kayak sekarang gitu ya. Kayaknya nggak ada, belum ketemu. Ya, makanya ada syair yang biar tahu kalau saya suaranya juga lumayan. Silakan. Ada syair Arab.
qad ansaha li abi warabat bi husniha. Dia mengatakan penyesalan karena dia tidak mendengarkan nasihat ibunya, bapaknya dan gurunya. Ummi wa arsyadanil ustad wal muallimi. Penyesalan itu datangnya di belakang. Kalau di depan itu namanya DP. Kalau di belakang itu penyesalan ya. Ya, makanya ada syair yang menyesal karena dia mengabaikan nasihat orang tuanya, nasihat gurunya, nasihat temannya, akhirnya jadi melingsat, jadi tersesat, baru dia menyesalinya. Sesal kemudian ya. Betul. Ya, itu. Mas. Oke, luar biasa. Kita lanjut lagi nih Pak Ustadz, ini masih ada pertanyaan juga nih. Ya. Kali ini kita dari rekan-rekan media sosial ya Pak Ustadz. Ya, ini udah ada yang masuk juga. Saya tertarik sama pertanyaan dari anonim ini Pak Ustadz. Panjang sih, tapi saya baca ya. Saya punya tetangga yang suka parkir kendaraannya di halaman rumah saya sendiri. Iya. Sesekali karena dia kedatangan banyak tamu sih saya maklum. Tapi ini udah nggak ada tamu. Halaman dia kosong, malah tetap parkir di halaman rumah saya. Giliran saya bilangin, saya malah dibilang pelit. Padahal dia punya halaman sendiri dan saya juga punya kendaraan yang harus saya parkir di halaman saya sendiri. Tetangga seperti itu baiknya saya panggang atau saya geprek aja Pak Ustadz. Udah kayak ayam. Ini yang dilema sekarang. Iya. Terbanyak sekarang yang mungkin di perumahan Ya. Enggak gitu ya. Agak repot memang. Jadi kalau ini masalah. pertanyaannya kasusnya kan tetangga ya. Iya. Tetangga itu punya 3. Makanya la yu'minu ahadukum. Tidak beriman kamu. Apa? Yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya. Jadi tetangga itu ada punya 3 hak. Kalau dia satu dia muslim, tetangga muslim. Kedua, tetangga dekat. Ketiga, dia satu keturunan. Ya. Makanya termasuk mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang percaya Allah hari akhir itu fal yukrim jaroh, memuliakan tetangga. Ya. Termasuk parkir sembarangan itu tidak memuliakan. Pelit tidak pelit karena apalagi dia punya gitu ya. Ya, makanya orang itu kalau nggak baik sama tetangga, nggak mungkin dia sakit teriak-teriak sama saudaranya di Jawa, di Lampung, di Kalimantan, pasti tetangganya. Bahkan saya punya pengalaman itu, punya tetangga di Solo, itu berantem gara-gara karena dia mau kredit motor Mas Redi, yang agak mahal itu, 50 juta itu. Ternyata sama leasing itu yang ditanya siapa? Tetangganya. Surveinya, itu ibu itu mau ngambil motor 50 juta, kira-kira kuat bayar enggak ya? Ya nama tetangganya sirik. Wah, dia tuh suaminya nganggur. Dia cuma tukang cuci, boro-boro 50. Utang saya aja itu 5.000 enggak dikelar-kelar gitu kan. Akhirnya motor enggak datang-datang. Langsung dia marah-marah ke dealer. Kenapa kemarin ACC? Akhirnya ngaku, ya kan kemarin saya survei kiri kanan. Kata kiri kanan suaminya nganggur. Ibu katanya boro-boro ngeridit 5-10 juta gitu. Ternyata siapa? Tetangga. Ya, apalagi pinjam ke uang, pinjam motor, itu surveinya ke siapa? Ke tetangga. Maka orang yang beriman itu memuliakan tetangga. Tidak barang siapa beriman kepada Allah akhir, maka muliakan tetangga. Tadi tetangga begitu kurang benar. Walaupun kalau memang kepepet karena banyak tamu kayak Mas Randy, kayak Mas kebalik Lebaran, beliau kan supranatural juga kan. Misalnya dia kalau ludahin orang pagi sore kering gitu kan. Keringnya sembuh enggak gitu kan. Maka enggak apa-apa. Tetapi dalam kondisi memang dia tidak kepepet gitu ya afdalnya di rumah sendiri karena tetangga juga punya. Enggak usah dikasih pagar-pagar apalagi dikasih anjing gitu enggak usah. Cuman ya itu TST lah, tahu sama tahu. Ada hakul jar namanya. Hak sebagai tetangga itu. Betul. Tapi nggak usah dipepes apalagi di itu ya. Apa saya santet Ustadz? Perutnya saya masukin kulkas sama kompor ya. Nggak apa-apa kalau nyantet awal Ramadan ya, kasih takjil gitu. Itu berkah. Ramadan nyantet gitu. Itu dipepes sama dia apa itu? Digeprek. Ya, kalau sesekali nggak apa-apa ya. Tapi benar-benar. Insyaallah. Kalau sering-sering ya lapor Pak RT lah. Betul ya. Biar yang ngomongin Pak RT. Insyaallah itu aman. Ya pasti betul sih ya, karena memang hubungan tetangga nih juga jadi salah satu hubungan yang sulit juga gitu Pak Ustadz ya. Lanjut lagi, ada lagi nih, kali ini dari Amanda nih ya. Amanda. Ya pakai Manopo ya. Amanda doang. Jika kita salah memilih teman yang malah menjerumuskan,
apa boleh kita putus aja tali silaturahminya Pak Ustadz? Amanda, jangan apa boleh, wajib putus. Wajib putus. Jadi kalau punya teman nggak baik, kurang ajar, brengsek, dia menyesatkan, maka la tusahib kata Rasulullah, jangan ditemenin, cut. Ya. Misalnya ibu-ibu punya anak cewek gitu kan. Ada yang cowoknya ngapel mulu. Maka orang tua harus tegas, kasih 2 opsi. Halalkan atau minggat. Nah gitu, jangan anaknya dibawa kemana-mana, nggak dilamar, nggak khidbah. Pokoknya cewek itu harus jelas. Pokoknya halalkan, datangin orang tuanya, atau kamu get out. Gitu, jangan anaknya ditenteng kemana-mana. Gitu aja langsung Ran. Iya. Kan tadi kata orang dia halalkan ya. Iya. Langsung bisa dia. Jangan sampai itu ya. Iya, Pak. Iya, paham. Oke, Udah married by accident jangan. Iya, jangan sampai MBI. Jangan sampai ya. Oke, Pak Ustadz, kita udah di penghujung acara ternyata nih, Pak Ustadz. Luar biasa. Mungkin ada closing statement dari Pak Ustadz Ariful yang bisa disampaikan ke pemirsa. Pemirsa, ini karena cuma 2, ya ini saya kasih yang muda biar tutup wangi. Ya. Antum ngerokok nggak? Iya. Tapi jangan tuh bakar rumah tetangga ya. Jangan bakar yang parkirnya sembarangan tadi. Saya pesan jangan untuk ngerokok, ya untuk nyamuk. Insya Allah. Jadi pemirsa, intinya kita bersahabat, kita berteman, kita punya teman yang mengajak kepada kebaikan dan taat kepada Allah. Jauhi teman yang membawa kesengsaraan dunia dan akhirat. Ada pepatah, 1 musuh itu banyak, 1000 musuh itu sedikit. 1000 teman itu sedikit. Jadi musuh jangan dicari, teman jangan disakiti, bertemu musuh pantang berlari, bertemu kawan kita salami dan kita traktiri. Ya gitu. Jadi 1 musuh itu banyak. Tapi 1000 teman itu sedikit karena kalau 1.000 teman itu belum dapat sponsor. Baru 1K. Kalau sudah ribuan ya kayak Pravatar itu udah sejutaan. Jadi ingat apa? Teman jangan disakiti, musuh jangan dicari, bertemu musuh pantang berlari, bertemu teman kita salami dan kita traktir. Jangan salaman doang, nggak pernah traktir ya. Insya Allah itu Mas Andi sebagai closing statement. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Ramadan ini kita menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Terima kasih. Jazakumullah. Luar biasa. Terima kasih kembali untuk Pak Ustadz Ariful ya, pertama kali atas syiarnya juga, ilmunya juga ya Rena ya. Kita dapat lah masing-masing gitu. Mulai dari sekarang nih bisa milih-milih teman lah ya. Betul. Emang harus tadi tuh, harus dipilih-pilih. Betul. Dan juga tadi katanya kalau memang tapi jangan dibilangin ya, lu mau jahat tuh kita. Langsung to the point ya. Baiklah, ya udah. Terima kasih banyak sekali lagi untuk sama-sama Pak Ustadz Ariful. Terima kasih untuk ITMI juga pastinya. Nanti kita akan berjumpa lagi di episode lain. Akhir kata saya Tulus Andi Purwato, Randi Asam pamit undur diri. Dan saya Reno juga pamit undur diri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dah.